Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, khususnya dalam sehari yang sudah kami lalui. Malam ini kami kembali akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 32 sampai ayat 33. Ratapan pasal 3 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan demikian, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin. Tema kita malam ini, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya sendiri. Ia selalu ada untuk kita di setiap detik, setiap waktu kehidupan kita. Yang terjadi, kita malah sering yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Kenapa? Karena terkadang ketika kita berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, kita pun merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita kecewa. Bahkan kita menjauh dari Tuhan. Kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam keadaan atau situasi di mana kita mengalami pergumulan berat, sebagai manusia kita cenderung melupakan Allah. Bahkan kita cenderung menyalahkan Allah sebagai bentuk kekecewaan kita. Kita harus sesungguhnya sadar bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Segala hal boleh terjadi karena Tuhan ingin, Tuhan sementara mendidik kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang bertumbuh dalam iman. Karena sesungguhnya dalam kelemahan, dalam tekanan, kuasa Allah semakin dinyatakan dalam hidup kita. Permasalahan yang kita sering alami seringkali membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Apapun persoalan kita, kita jangan lupa bahwa kasih Allah, berkat Allah, kebaikan Allah terus ada, terus dinyatakan bagi kita. Janganlah persoalan-persoalan hidup, tekanan-tekanan hidup membuat kita menjadi pribadi yang hanya bisa mengeluh. Pribadi yang tak mau menyerahkan hidup dengan segala persoalannya kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan dalam kasihnya itu, ketika kita datang kepadanya, berdoa, membawa segala hal, termasuk beban hidup yang membebani kehidupan kita, niscaya dalam kasihnya sekali lagi, Allah akan mendengar, Allah akan menjawab doa kita. Bahwa berbagai persoalan, berbagai hal yang menekan kehidupan kita, sesungguhnya dalam hikmat Tuhan seharusnya menyadarkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini.
Kesadaran akan keterbatasan kita, kesadaran kita bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita, yang sesungguhnya harusnya menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, memohon pertolongan, karena sesungguhnya Ia sangat mengasihi kita. Ia akan mendengar permohonan kita. Ia akan mengulurkan tangannya untuk menolong, menopang kita. Ia tahu betul kehidupan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia tahu apa yang terbaik. Karena itu, mari apapun persoalan kita, persoalan itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru persoalan itu mengantar kita menyadari bahwa semakin kita mengalami persoalan, semakin kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dengan doa, mari kita yakin bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menjawab. Karena Ia mengasihi kita. Karena itu janganlah jemu-jemu untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon. Percayalah bahwa Ia mendengar setiap permohonan kita. Ia menjawab setiap yang kita inginkan ketika kita sungguh-sungguh memohon dan berharap kepadanya. Jangan jemu berdoa, karena Tuhan mendengar setiap doa kita. Setiap apa yang kita harapkan, kita mohonkan kepadanya. Pun dalam pemaknaan pandemi COVID-19 saat ini, mari kita terus bermohon, mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita dan akan melalukan kita dari pandemi COVID saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa untuk mengakhiri saat teduh kita malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam sesaat kami menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Mari Tuhan, Engkau datang menyertai, memberkati firman-Mu yang telah kami dengar, sehingga termaterai dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk segenap sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh kumul juang, dalam kehidupan rumah tangga, dalam karya kerja, aktivitas keseharian, tumbuh kembang, pendidikan masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan berkati kehidupan kami. Berkati kehidupan para lansia kami Tuhan, dalam menikmati masa-masa lansia. Teguhkan iman, pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat Dadi yang sakit, dalam proses pemulihan, berobat jalan, dirawat di rumah, mari datanglah sebagai tabib yang tidak kelihatan, menjamah memulihkan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obat penawar yang mereka makan. Memberkati pelayanan kami Tuhan sebagai majelis gereja dan pengurus kategorial OIG dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Memberkati perjuangan kami, perjuangan bangsa, negara kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Kota Makassar, dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Setiap pejuang kemanusiaan yang ada di garda terdepan, para relawan, TNI Polri, tenaga medis, mari Tuhan topang berkati mereka semua. Berkati hidup kami dalam peristirahatan kami malam ini. Terpuji kekal sampai kekal nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.